sedang kau buat? Aku sedang tanam pohon ya Rasulullah. Maukah kutunjukkan suatu pohon yang lebih baik daripada pohon yang kau tanam itu? Ucapkanlah subhanallah satu pohon dalam surga. Alhamdulillah satu pohon dalam surga. La ilaha illallah satu pohon dalam surga. Allah akbar satu pohon dalam surga. Itulah pohon yang baik daripada pohon yang ditanam oleh Abu Hurairah. Satu orang Amerika, dia orang baru Islam. Dan dia sedang dalam masjid itu tahun dan dibuat psikolog. Maka terkam satu orang tanya adiknya, apa kamu buat? Dia kata saya nanti cincin. Jadi ada satu orang mualaf baru masuk Islam di Amerika. Dia sedang duduk-duduk di masjid. Dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus dia berzikir. Maka satu orang yang lewat datang, saudara, sedang buat apa kamu di sini? Aku sedang menanam pohon. Sedang menanam pohon di surga. Masya Allah. Keyakinannya saudara. Adakah kita sampai di masjid kita yakin subhanallah ada satu pohon di dalam surga. Alhamdulillah sudah tanam satu pohon di dalam surga. Allahu akbar sudah tanam satu pohon di dalam surga. Allah. Jadi inilah biasa sahabat. Seketika Ali datang ke rumah. Ali datang ke rumah. Lihat Hasan nangis. Tidak ada makanan di rumah. Makanan di rumah. Fatimah sangat kurus nih. Makanan berapa? Ali bagi tahu kepada Fatimah. Ayat Fatimah. Pergilah jumpailah Rasulullah SAW. Jumpai Rasulullah SAW. Di sana ada pokoknya ada kambing-kambing, ada macam-macam di sana. Ambillah siki, ambillah siki apa ada. Macam ada siki tidak mau. Dan paling lagi muncul dengan kali-kali sudah sampai ada apa? Rasulullah ada satu sahabat. Rasulullah hadir, supaya suami itu saya itu bila keluar daripada rumah yang akhir jumpa kata bila datang ke rumah jumpa yang rumah saya Fatimah dia cakap apa baru dia cakap ya Rasulullah makanan manusia makanan malaikat zikir makanan malaikat zikir makanan manusia apa ya Rasulullah makanan manusia makanan malaikat zikir makanan manusia apa ya Rasulullah Rasul sudah paham mungkin itu Hasan tidak makanan Ali mungkin tanpa makan Fatimah pun terus kering tidak ada makan itu keadaan Rasul SAW bagi tahu pada Fatimah oi Fatimah kalau kamu mahu saya boleh 5 ekor kambing saya boleh bagikan boleh tak? Dan kalau kamu mahu, kalau boleh, saya ajar kamu 5 kalimat. Itu faedah dunia dan akhirat. Atau tidak fikir untuk anak-anak berapa hari tidak ada makanan. Itu tidak fikir tentang hari, tidak fikir sendiri. Dia tahu Rasulullah SAW tahu baik. Dia kata ya Rasulullah, ajar kalian 5 kali. Kalau 5 apa itu? Ya Allah Ya awal al-awwalin Ya akhir al-akhirin Ya zal quwwatil matin Ya rahimal masakin Ya arhamar rahimin 5 kalimat ini bawa depan di rumah Ali buku asal nangis ayo Fatimah apa ambil apa bawa Rasul SAW Ali dan Fatimah menjawab pergi untuk ambil dunia, Rasul SAW kasih akhirat. Inilah. Kalau di dalam dunia ada kebaikan, Rasul SAW kasih bagi
insya Allah Allah SWT akan berbagi paling minimum 10 kali ganda besar. Sudah. So, tuan sawah kita kena fikir untuk ada satu ayat yang kata dan kembali lahir. Jadi tuan-tuan, lihat sawah bima kita dulu kita kena risau bima apa sekarang satu langkah saya kasih ini adakah perintah Allah dan adakah cara Rasul SAW? Ada perintah Allah SWT, adakah cara Rasul SAW? Setiap langkah ini adakah jadikan akhirat atau jadikan adakah ini semua gara-gara kita jadikan ke akhirat? Jadi tuan-tuan, ini dah iman kita pakai butuhkan iman, muzakarah tentang iman, kawasan Allah, kehebatan Allah, dan ikut cara sunnah Rasulullah. Di dalam sunnah ada berkah, di dalam sunnah ada keberkahan, di sunnah ada keberkahan. Rasulullah SAW datang ke dunia ini dengan berkat, dengan berkat. Bila Rasulullah lahir, ada satu macam api yang jadi padam untuk hari lahir Rasulullah. Dan beberapa yang dikata ini beberapa yang berubah dalam seluruh dunia ini. Ya, saudara-saudara, ketika Nabi SAW dilahirkan, api yang disembah oleh orang Farsi selama ribuan tahun langsung ketika itu padam. Dan begitu juga terjadi di Romawi, di kerajaan Rom ketika juga terjadi apa-apa. Ketika Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW lahir, itu bayinya, baru bayinya saudara-saudara, belum lagi amalannya. Subhanallah, begitu keberkahan wujud dalam kehidupan. Sistem Arab ini bila dia berusuh untuk anak-anak tidak ada kita setempat ambil buat itu. Jadi Bapak yang mulia, di zaman jahiliyah ada sebuah tata krama atau sebuah adat istiadat. Setiap orang-orang anak-anak bayi yang lahir di kota Mekah pasti disusui oleh orang-orang yang ada di Badui, di kampung-kampung. Karena memang di sana bahasanya luar biasa, bahasa Arabnya yang murni. Maka setiap orang yang dari Badui itu akan datang ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang dilahirkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, maka semua ibu-ibu dengan kendaraannya datang ke kota Mekah, mereka semua ambil bayi-bayi dan berangkat ke kampung halamannya. Sementara bayi Nabi SAW tidak ada yang mengambil. Anak yatim. Tidak ada yang ambil. Maka satu orang ibu bernama Siti Halimah Sa'diyah. Beliau datang dengan ontanya krempeng, kurus kering. Ya, Bapak yang mulia. Ketika dia pun terlambat datang ke Mekah, dia datang keliling ke Mekah, dia dapat cuma satu bayi saja, bayi orang miskin, bayi yatim. Maka Siti Halimah itu saja diambilnya itu. Ketika di pangku Rasulullah SAW, maka seketika itu juga susunya terus langsung berair. Dan ketika dinaikkan di atas unta Siti Halimah Sa'diyah, untanya langsung cerdas. Beliau datang terakhir, tetapi karena keberkahan Nabi SAW, maka beliau sampai di kampung halamannya lebih dahulu daripada mereka yang lebih dahulu mereka mengambil bayi. Begitulah keberkahan. Sudah sampai di rumah, yang kami tidak ada susu. Sudah mulai ada susu. Dia ada keliling, dia ada tumbuh-tumbuhan yang Dia Bapak yang mulia, di tanah kering, di kampung Halimah Sa'diyah kering, pohon-pohon pun kering, binatang-binatang ternaknya pun kering, tidak ada susu. Tapi ketika jasadnya bayi Rasulullah SAW datang ke kampung Halimah Sa'diyah, maka berubah seketika. Kambing-kambing gemuk dan penuh dengan air susu. Kemudian tumbuh-tumbuhan subur dengan sendirinya, dengan keberkahan baik Rasulullah SAW. Beliau kenal dengan sahabat dan beliau bagi tahu
hari ini din pun sudah jadi yatim. Utama din pun sudah jadi yatim. Siapa tidak mau din? Lihat di keadaan Indonesia, lihat di keadaan negara-negara lain. Di mana di rumah mana di contoh kita boleh kuno mesra. Jadi seperti kita boleh tidak seperti itu? Kuno mesra. Jadi seperti kita. Boleh tidak? Ini betul orang Islam. Boleh tidak? Ini rumah saya, lihat rumah saya. Ini ada yang bersuatu Islam. Beliau beritahu, din pun saja yatim. Siapa pun tidak mau ambil di pangkuan mereka itu din, dan tidak mau ambil din. Hari ini beliau beritahu, hari ini barang siapa ambil din kehidupan mereka, macam mana Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan. Kehidupan halimat saja karena Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan. Jadi Bapak saudara, Maulana Umar Palampuri dalam bayan-bayan tahun 90-an yang kita dengar seperti itu. Hari ini agama yatim piatu. Hari ini agama yatim piatu. Tidak ada yang mengurus, ya, tidak ada yang mengurus agama ini. Maka Maulana Umar Palampuri yang beritahu siapa yang mau merawat agama ini, siapa yang merawat agama ini. Maka saudara-saudara, ketika itu banyak orang Arab semua menangis, bersedih. Dalam istimewa besar banyak yang disampaikan tentang perkara kata-kata ini, dan itu saya segera dengar dengan mata kepala saya sendiri. Dan barang siapa hari ini yang ambil diri, Allah Subhanahu wa taala akan bagi keberkatan. Itu seperti halimat saja. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan betul-betul kita berfikir, Allah Subhanahu wa taala kita tidak dalam dunia saja. Lihat sikit perubahan kita, sikit perubahan kita, Allah Subhanahu wa taala berubah di seluruh dunia, berubah di hari berubah, berubah. Sikit perubahan, kita pasti perubahan. Tuan-tuan, hayat apa ini? Setiap hari kita kasih 8 jam. 8 jam untuk mencarikan rezeki. Allah bagi berkah insyaallah. Dan 8 jam untuk agama Allah Subhanahu wa taala. 8 jam untuk lihat makan untuk. Kalau satu golongan siap seperti itu, setiap tahun 4 bulan, setiap hari 8 jam, insyaallah Indonesia akan jadi contoh di seluruh dunia. Ya Allah. Jadi Bapak saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bahwa ya asas pengorbanan umat akhir zaman ini 10%. 10%, 2,5 jam, tambah lagi, sampai titik terakhir pengorbanan sahabat 8 jam. Ya ini sepertiga itu. Bapak saudara-saudara, beliau kata, apabila umat Islam Indonesia ini, kaum Indonesia ini bangkit memberikan setiap hari 8 jam, setiap tahun 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Indonesia ini usaha agama akan menjadi contoh untuk seluruh dunia. Sifat sahabat itu bila mereka datang ke rumah Allah, muta'allim, mu'allim, mubalik, mujahid. Bila datang ke masjid sebagai muta'allim, santri, tantri. Bila balik rumah sebagai mu'allim. Dan kawasan itu sebagai mubalik. Bila kawasan din datang, sanggup. Mereka berperan mereka itu mujahid. Itu sifat sahabat itu. Kalau Bapak saudara-saudara, sifat sahabat itu kalau dia pulang ke rumah sebagai apa? Sebagai mu'allim. Bahkan datang ke masjid dia sebagai apa? Santri, sebagai pelajar. Tapi dalam masyarakat beliau sebagai muballigh. Tapi kalau sambut takazan, mereka sebagai mujahid. Siap dengan pedang mereka keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini menyaksikan sifat ini sahabat. Sifat ini sahabat. Kenapa? Tuan-tuan, ini hari ini seluruh dunia lihat ada beberapa persen Islam jaga sholat, beberapa persen Islam jaga sholat, beberapa persen perempuan jaga orang, beberapa persen tuan-tuan anak-anak ikut cara Islam, ikut anak-anak
yang di Bangladesh, India, Pakistan, di seluruh dunia. Baru itu anak saudara saya bagi tahu saya telepon dia di Kanada. Dia kata, "Kecil, mama, dia setiap hari buat itu South America buat dulu masuk Kanisa. Mereka tidak mama, mereka mencari kata-kata. Kalau jemaah datang di sini, ada takkan namanya jemaah datang di sini. Mungkin itu semua Afrika Selatan Amerika dan masuk ke Islam. Jadi negara Islam. Oh, Akbar. Jadi Bapak ya, boleh punya kemenangan tinggal di Kanada. Jadi boleh kasih berita kepada beliau nih, paman. Oh, sekarang di Kanada, yaitu Amerika Selatan. Sekarang ini hari berburu-buru orang masuk Islam. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau jamaah-jamaah yang datang, jamaah dari Bangladesh, dari Pakistan, mana semua datang ke Kanada dan menyebarkan agama Islam. Barangkali satu Kanada semua akan masuk Islam. Oh. Ini adalah takaza. Satu nisab, satu takaza. Kita jangan nisab saja. Kalau hanya nisab saja, tidak sanggup takaza, tidak berkembang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya boleh hanya nisab saja boleh kakalkan kehidupan kita yang baik-baik. Hanya takaza nisab saja, tuan-tuan, itu maknanya tidak hidup tidak untuk pengorbanan. Allah. Kalau kita tambahkan pengorbanan, baru Allah SWT sebarkan hidayah disebarkan. Dan pemerintah kamu Bapak kita mengerti itu, kita sekarang ini ya hanya mempertahankan nisab 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun. Itu saja kita coba 2,5 jam setiap. Bapak punya, kalau itu yang kita pertahankan, hanya nisab saja kita pertahankan, memang betul agama terbaik dalam kehidupan kita, anak istri kita, tapi agama tidak berkembang. Suasana agama tidak berkembang. Harus kita tambah, saudara. Sambut takaza dari 2,5 jam menjadi 8 jam, dari 40 hari menjadi 4 bulan setiap tahun. Barulah saudara-saudara agama akan tersebar. Siap insyaallah tuan-tuan. Kalau sahabat lihat, takaza dunia hanya nisab